Baik, Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok magang BPS Kota akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait variabel acak diskrit dan kontinu. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Magdalena Clarita Soibau, dengan teman-teman saya, Cindy Claudia Judang, Jelita Dapa, dan Aldo Marmex Nedobais. Baik, kita akan mulai presentasinya. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu terkait variabel. Nah, pertama-tama kita akan melihat definisi dari variabel sendiri. Sebelum kita masuk untuk mengetahui tentang variabel acak diskrit dan kontinu, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu variabel. Nah, variabel sendiri adalah suatu simbol atau nama yang mewakili suatu nilai atau data tertentu yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita dapat katakan pula bahwa variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Jadi biasanya itu variabel dilambangkan dengan huruf. Maksud dari kata nilai tidak tunggal itu artinya ketika kita misalkan dengan suatu huruf, misalkan suatu huruf X, maka X itu bisa saja nilainya 2, atau bisa 3, atau bisa 4. Jadi nilainya itu tidak tunggal. Kemudian kita akan melihat selanjutnya jenis-jenis dari variabel. Nah, jenis variabel kuantitatif yang berbeda dalam hal jumlah nilai itu dapat diambil dan rentang distribusi dapat dibedakan itu menjadi dua, yakni yang pertama, yakni slide selanjutnya, yang pertama adalah variabel diskrit, dan yang kedua adalah variabel kontinu. Di mana variabel diskrit sendiri itu adalah variabel yang nilai-nilainya itu dapat dihitung atau dapat dikatakan nilai-nilainya itu berupa bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau bentuk desimal. Nah, data dalam variabel diskrit itu disebut juga sebagai data nominal atau dikotomik. Nah, misalkan di sini data nominal itu kita tahu bahwa dalam kategorinya itu dikotomik satu, kita misalkan satu itu untuk melambangkan kategori benar, dan nol itu untuk melambangkan kategori yang salah. Nah, contoh dari variabel diskrit ini sendiri itu ialah misalkan jumlah penduduk di suatu daerah, jumlah siswa dalam suatu kelas, atau misalkan jumlah kendaraan yang lewat hari ini ataupun bisa kita ingin melihat contoh dari munculnya suatu mata dadu. Nah, kemudian yang kedua, variabel kontinu. Nah, variabel kontinu ini sendiri merupakan variabel yang diperoleh dari hasil perhitungan atau pengukuran. Sehingga di sini, kalau tadi variabel diskrit itu bentuknya tidak dalam pecahan atau desimal, kalau pada variabel kontinu ini bentuknya itu bisa dapat berupa bilangan-bilangan desimal. Nah, di sini dalam data variabel kontinu ini sendiri, kalau tadi diskrit itu berupa data nominal, pada kontinu itu berupa data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Nah, contohnya itu adalah bilangan real, atau dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan kita ingin melihat tinggi badan atau berat badan seseorang. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada variabel acak. Nah, variabel acak ini merupakan suatu variabel yang nilainya itu ditentukan oleh hasil percobaan. Nah, dalam probabilitas dan juga statistika, variabel acak ini digunakan untuk mewakili suatu hasil dari suatu eksperimen atau kejadian. Nah, di sini hasilnya itu bisa memiliki beberapa kemungkinan. Seperti di sini kita lihat contohnya itu lemparan koin atau undian, atau hasil pengukuran tertentu. Nah, biasanya variabel acak ini, peubah acaknya itu dilambangkan dengan huruf kapital. Contohnya di sini, kita misalkan melakukan eksperimen E dengan pelemparan dua uang koin sekaligus. Misalkan di sini, X itu adalah banyaknya angka. Nah, yang banyaknya angka yang muncul dari dua koin. Nah, maka di sini kita tahu bahwa ruang sampelnya itu akan jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Di mana di sini X-nya itu, atau variabel acaknya itu adalah 0, 1, dan juga 2. Di mana 0 itu artinya tidak ada angka yang muncul. Artinya di sini nilai variabel acaknya itu adalah gambar-gambar. Kemudian kalau 1 itu artinya angka yang muncul itu satu kali, yakni ada angka gambar ataupun bisa juga gambar angka. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nilai variabel acaknya itu 2, artinya
angka itu muncul sebanyak 2 kali, yakni di sini angka-angka. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah dijelaskan mengenai definisi dari variabel, baik variabel acak, sekarang akan dijelaskan mengenai jenis-jenis dari variabel acak. Yang pertama itu variabel acak diskrit. Untuk variabel acak diskrit itu merupakan variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat atau bilangan asli dan tidak berbentuk pecahan. Nah, variabel acak diskrit juga digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sederetan titik-titik yang terpisah. Nah, variabel acak diskrit ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keterhitungan. Nah, di mana nilai-nilai yang mungkin dapat dicantumkan dalam urutan dan diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Yang kedua adalah penjumlahan. Probabilitas semua nilai yang mungkin dari variabel acak diskrit berjumlah satu. Dan ciri-ciri yang ketiga, terbatas. Hanya dapat memiliki sejumlah nilai yang terbatas atau ruang sampelnya terhingga atau terbatas. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari variabel acak diskrit, di mana ada 3 keping uang logam dilempar sekali. Kita bisa lihat untuk pada tabelnya, di mana variabel acak X ini merupakan banyaknya sisi gambar muncul pada pelemparan 3 keping uang logam, sehingga berdasarkan tabel dapat bisa dilihat pada slide, di mana untuk X-nya itu adalah variabel acak, sedangkan X kecilnya itu menyatakan nilai dari variabel acak tersebut. Selanjutnya. Sehingga berdasarkan contoh tersebut, kita akan peroleh untuk yang X besarnya tadi itu, yaitu 0, 1, 2, 3, di mana untuk X kecilnya itu, untuk X yang sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Sehingga diperoleh untuk peluangnya, untuk peluang X sama dengan 0, 1/8, untuk peluang X sama dengan 1, 3/8, peluang X sama dengan 2, 3/8, dan peluang X sama dengan 3, 1/8. Next slide. Selanjutnya untuk variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu ini merupakan variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nah, nilainya ini dapat berupa bilangan bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu juga dapat digambarkan pada sebuah garis interval, akan berupa sederetan titik-titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Nah, variabel acak kontinu juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, itu memiliki jumlah nilai yang terbatas. Dan yang kedua, diperoleh dari hasil pengukuran. Yang ketiga, mewakili nilai apapun dalam rentang atau interval tertentu. Dan yang ciri keempat, ruang sampelnya tidak terhingga atau tidak terhitung. Untuk next slide-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, penjelasan selanjutnya, variabel acak kontinu akan bernilai nol untuk tepat salah satu nilai dan variabel acak kontinu tidak bernilai nol jika diambil peluang suatu interval. Perhatikan bahwa peluang dari A lebih kecil X lebih kecil sama dengan B itu dia sama dengan peluang A lebih kecil X lebih kecil B ditambah peluang X sama dengan B, sehingga peluang A lebih kecil X lebih kecil B. Slide selanjutnya. Nah, sebagai contoh dari variabel uh, acak kontinu, pada suatu kelas yang beranggotakan 35 siswa dilakukan pengukuran tinggi badan siswa. Dari hasil pengukuran tinggi badan tersebut, diperoleh tinggi badan siswa tertinggi yaitu 175 cm dan terpendek itu 150 cm. Kita disuruh untuk menentukan variabel acak yang menyatakan hasil pengukuran tinggi badan tersebut. Nah, untuk pembahasannya, di sini kita ketahui bahwa tinggi badan siswa tertinggi itu 175 cm dan terpendek itu 150 cm. Nah, jika tinggi badan itu kita nyatakan dalam T, maka kita peroleh T itu dia berada di antara 150 dan 175. Sehingga variabel acak T menyatakan tinggi badan siswa. Maka T besar itu merupakan T sedemikian sehingga T terletak di antara 150 dan 175. Slide selanjutnya. Oke, kita masuk pada distribusi peluang. Distribusi peluang adalah fungsi atau aturan yang menggambarkan bagaimana probabilitas atau peluang terdistribusi di antara nilai-nilai mungkin dari variabel acak. Distribusi peluang membantu dan memahami bagaimana kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak tersebar dan menentukan seberapa sering setiap hasil diharapkan terjadi. Yang berikut kita akan melihat fungsi peluang atau probability mass function atau yang biasa disingkat PMF.
Misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan nilai-nilai yang mungkin adalah X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian disusun menurut urutan terkecil sampai yang terbesar. Nilai-nilai tersebut mempunyai peluang masing-masing P, P P dalam kurung X besar sama dengan XI sama dengan P dalam kurung XI untuk I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan P dalam kurung XI untuk I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya dinamakan peluang dari XI dan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama itu peluang dari XI lebih besar 0 untuk setiap I, dan yang kedua sigma dari I sama dengan 1, sigma dari peluang XI dari I sama dengan 1 sama dengan 1. Selanjutnya, fungsi P yang didefinisikan dinamakan fungsi peluang dari peubah acak X. Kumpulan dari pasangan XI, PXI, di mana I berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya dinamakan distribusi peluang dari X. Selanjutnya, fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluang, probability density function atau PDF. Misalkan X adalah peubah acak kontinu yang didefinisikan dalam himpunan bilangan real. Sebuah fungsi disebut fungsi densitas dari X jika nilai-nilainya, yaitu fx, memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, fx itu harus lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x elemen dari negatif tak hingga. Untuk yang kedua, untuk integral dari fx dx sama dengan 1 dengan batas bawah negatif tak hingga dengan batas atas tak hingga. Yang ketiga, untuk setiap A dan B dengan A negatif tak hingga lebih kecil A, lebih kecil B, lebih kecil negatif tak hingga, maka peluang dari A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawah A, batas atas B. Jika X adalah peubah acak kontinu, serta A dan B adalah dua konstanta real dengan A lebih kecil B, maka peluang dari A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B itu sama dengan peluang dari A lebih kecil sama dengan X lebih kecil B kurang peluang dari A lebih kecil X lebih kecil sama dengan B sama dengan peluang dari A lebih kecil X lebih kecil B. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk kesimpulan, setelah kita membahas segala sesuatu yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel acak adalah suatu konsep yang tentunya sangat penting, baik itu dalam statistik dan probabilitas. Dan ini kita gunakan untuk mempresentasikan nilai yang kita hasilkan dalam suatu percobaan. Tentunya variabel acak ini ada dua, yakni variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu, yang masing-masing tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di mana variabel acak diskrit di sini kita mengambil nilai dalam bentuk bilangan bulat yang tentunya terbatas atau nilainya terhitung. Kemudian variabel acak diskrit juga mempunyai skala bisa kita peroleh dari lemparan. Biasa kita lihat dari contoh percobaan lemparan dadu atau hasil ujian dengan skala yang sudah ditentukan. Kemudian fungsi dari distribusi peluang acak diskrit kita sering nyatakan dengan nilai-nilai probabilitas untuk setiap hasilnya. Selanjutnya kita membahas tentang variabel acak kontinu, di mana variabel acak kontinu kita simpulkan adalah suatu nilai yang tidak terbatas, kemudian nilainya bukan hanya terbatas pada bilangan bulat, tetapi juga bisa dalam berupa pecahan yang sangat kecil hingga mendekati 0. Kemudian variabel acak kontinu juga mempunyai fungsi kepadatan peluang yang tentunya menunjukkan probabilitas dalam rentang tertentu dan tentunya bukan nilai yang bersifat tunggal. Dan setelah kita memahami mengenai variabel acak ini, kita dapat melakukan pendekatan untuk analisis data, perhitungan probabilitas, dan aplikasinya yang dalam berbagai bidang seperti riset ilmiah, ekonomi, dan teknologi. Kemudian di sini juga kami memberikan beberapa referensi untuk kita pelajari bersama-sama. Demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.